Toleran sekali, tidak ada bukti antar siswa. Malah satu sekolah Bapak Ibu, ketua OSIS ngomong, ada guru mendukung bully. Saya caranya bagaimana? Wah, kok kawan ejek ini, guru itu juga komen, sudah lu hitam. Jadi guru memperkuat. Maka lingkungan sekolah itu seperti memelihara bully. Itu Bapak Ibu, orang kan ada di situ di potret dari asesmen nasional. Jadi dia memotret karakter, memotret lingkungan belajar, memotret akademik dari literasi dan numerasi. Tapi potretannya sangat akurat karena menggunakan teknik metode statistik yang sangat-sangat valid. Nah, makanya mereka tidak kasih Bapak Ibu tentukan 35 orang itu siapa-siapa. Kalau Huki ambil yang pintar semua, taruh data literasi sekarang. Ada yang tidak tahu baca di sini. Maka mereka acak rapor, ada yang tidak tahu baca juga peserta asesmen. Nah itu Bapak Ibu. Oke, US menentukan kelulusan saja. US ini menentukan kelulusan. Tadi dia salah satu syarat kan, tidak ikut tidak lulus. Oke. Nah, kita punya ujian sekolah ini seperti tadi saya kasih. Ini otonomi sekolah. Mau portofolio tertulis apa? Tetapi kepentingan dinas ada di sini. Melakukan pemetaan mutu hasil belajar akademik siswa antar satuan pendidikan pada masing-masing jenjang. Oh, kira-kira lulusan tahun 2023-2024 Impres Lasiana rata-rata matematika seperti apa? Nah, hasil ini kita akan olah. Maka nanti kan link per sekolah dia sistem akan olah memang nilai tertinggi terendah rata-rata per apa begitu. Nah, itu baru menjadi masukan bagi kami untuk bandingkan dengan asesmen menjadi dasar data yang digunakan untuk mengambil keputusan intervensi proses pembelajaran bersama teman-teman pokok. Hasil US secara bersama akan menjadi masukan bagi pihak dinas dalam mengambil kebijakan intervensi peningkatan mutu akademik pada masing-masing satuan pendidikan. Ya, kita punya ujian secara bersama. Saya beri nama ujian sekolah secara bersama. Karena itu sebenarnya harus masing-masing. Maka 3 mapel kita ambil, dikendalikan oleh dinas dari penyusunan, pengawasan, sampai dengan nilai. Bapak Ibu tinggal nanti nilainya. Kan di link masing-masing itu akan kita kirim lewat situ. Panitia sekolah print out masukan. Tinggal diolah. Lalu, nah ini Bapak Ibu, mata pelajaran ujian sekolah secara bersama ini. SD itu matematika, IPA, bahasa Indonesia. Jadi 13, 14, 15 berarti satu hari satu materi. Kita start dari yang sulit, matematika, habis itu IPA, hari terakhir yang mereka sudah loyal baru bahasa Indonesia. Karena pengawas juga hari terakhir langsung dibayar dari nanti semangat. Kan dana bos suara. Langsung pokoknya hari terakhir sebelum mereka berangkat bayar memang, atau nanti waktu rapat ini bayar memang nggak semua. Nanti kalau harus digunakan pas mau laksanakan tidak ada kepala sekolah tambah. Nanti kita revisi. SMP ini Bapak nama. Nah waktunya, waktu pelaksanaan ujian sekolah secara bersama SD ujian utama 13, 14 sampai 15 ya salah di sini. 13 sampai 15 ya nanti di rumah ya di sini. Lalu susulan 20, 21. Ya. Ya. Di mapelnya kan ada 3 mapel. Ya. Tapi di penggaraan itu melengkapi pas. Ya. Ya sudah itu sudah sudah. Itu ahlinya itu sudah. Saya coba saya itu karena saya kurang paham maka saya datangkan penyusunnya juga sekolah penggerak. Kurang di jadwal. Oh di jadwal nanti kita sesuaikan untuk ini versi K13 ya. Yang tadi. Kalau di situ IPA sih. Itu di kemarin sudah di apa ya
Yang susun untuk sekolah penggerak Anda Cigawang. Ya. Oke, SMP ini oke, nanti itu baru di sekolah. Ini simulasi Bapak Ibu. Setelah agenda kita begini, hari ini kepala sekolah proktor memperoleh informasi ini, kemudian batas sampai hari Selasa minggu depan sudah selesai kepala sekolah di tingkat sekolah. Kemudian mulai Rabu, Kamis, Jumat proktor kelas ke kelas untuk siswa. Lalu nanti kita simulasi pertama tanggal 10 Mei. 10 Mei ya. Nanti kami akan sampaikan jam berapa. Bapak Ibu siapkan, wajib ikut semua supaya kita lihat 7.000 lebih ini serentak, kira-kira ada gangguan seperti apa. Supaya panitia melalui tim IT mengoreksi. Simulasi kedua 13. Sorry. 12 ya. Bapak Ibu dengar dulu. Karena yang pasti itu yang dipikirkan salah. Jadi maksudnya begini. 13 tanggal 10 itu kita lihat kondisi, misalnya lancar, kira-kira 1% yang ini hanya karena hal teknis hari ini. Kita akan ambil simulasi terakhir itu dekat dengan pelaksanaan. Jadi misalnya kita ambil 11, ya kan? Dan apa? Supaya dia sudah familiar, tahu kita waktu pelaksanaan tidak perlu ada. Biasanya kendala itu yang start mau masuk itu. Nah, itu yang problem. Makanya kita akan atur. Nanti kita sesuaikan Bapak. Pokoknya patokannya di 13 atau di balik ujian. Nanti kita atur di bawah. Ini akan kami sampaikan informasi 2 hari sebelum, sehingga Bapak Ibu siapkan siswa. Ini didesain menggunakan aplikasi HP Android, tidak terlalu sulit. Nanti tolong sekolah yang punya laptop, identifikasi siswa yang mungkin dari orang tua yang kurang mampu dimiliki, mereka diprioritaskan di satu ruangan yang menggunakan laptop. Semoga yang dapat baru yang tahun ini sementara tender paling lambat di bulan Mei awal bisa dapat ya, bisa gunakan. Seperti mana? Labat, mana lagi? Malvego, Gemik Naioni, mana lagi? Kelapa Lima, ya negeri Kelapa Lima. Kemudian siapa nomor itu yang apa? Bukan nomor ini. Reksa. Itu anak Timur Surabaya. Di mana itu susah. Dapat 10 printer 1 tambah dari server. Bisa berbalik. Yang lain berdoa sehingga tahun ini dapat tahun depan. Ini sekarang pengawasan. Sudah tadi saya jelaskan, melakukan sidang sudah dibuat 2 orang. Pengaturan ruang dan dana oleh panitia tingkat sekolah. Tolong Pak Ibu pengawas bantu. Transfer pengawas ujian sekolah dibangkat pada dana bos masing-masing sekolah. Dan habis itu arahkan ke dinas untuk ambil transfer. Oke ya. Ya, selesai untuk saya. Di sini. Saya singkat di sini. Nanti masuk di sekarang jam berapa? Nah, kita lihat sambil persiapan ini di tempat saja, nanti dilayani untuk minum, ya. Itu K3 SDM pengawas dan pimpinan Subrayon bersama saya kita di bawah. Supaya ada perbedaan antara pimpinan. Saya ketika kalau pimpinan Subrayon merebutkan perlakuan istimewa. Gitu. Oke ya. Dari varian Sambung, atau ada katanya? Jelas semua kan? Oke, kita silakan.
Ya. Oh ya, dari kisi-kisi soal Bapak Ibu, Pak Yosi masih himpun dari kawan-kawan paling lambat Senin sudah di grup. Ya kan? Kita ada kirimkan versi K13 versi Kumen. Ya, Pak Yosi ada ini dihimpun dan disusun. Nanti paling lambat hari Senin sudah dikasihkan untuk wali kelas masing-masing mulai menegaskan penekanan. Oke, tidak ada itu. Ada dulu diam-diam, itu yang saya sebut katanya untuk saya, untuk kita turun ke bawah, ya nak. Oke, terima kasih. Mohon maaf karena kata, oh ya ada, silakan bro. Ya, mama silakan kasih mic bro. Yang di belakang. Berdiri mana? Berdiri. Baik, terima kasih Bapak Kadip atas waktu yang diberikan bagi saya. Pertanyaan saya tidak banyak, Bapaknya satu saja menyangkut dengan jadwal simulasi. Pertanyaan saya di sini adalah kalau di kalender itu tanggal 9 itu kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian tanggal 10 itu ada tanggal cuti bersama. Mungkin mohon penjelasan sehingga kami di sekolah juga penyampaian jelas bagi teman-teman guru di sekolah. Terima kasih. Ya, saya langsung ya Bapak Ibu. Itu waktu simulasi ini kami sementara masih konsen di SMP, karena SMP duluan. Ya, nanti Bapak Ibu akan disampaikan. Yang penting begini, mulai minggu depan operator itu mulai main dengan siswa. Bisa Bapak Ibu desain soal lokal di situ untuk mereka latihan. Sehingga ketika dia datang ke sini, sebenarnya pemanasan global lah begitu. Nah, tapi pemanasan lokal dilakukan, ya toh. Nah itu peran kepala sekolah yang hari dulu pulang mulai di otak. Sini saya sudah mulai. Kau operator. Nanti ini operator itu Bapak Ibu, dia itu melihat haknya itu selama 2 hari sebelum pelaksanaan, 2 hari setelah pelaksanaan, ditambah dengan simulasi-simulasi. Saya umumkan di hadapan proktor supaya ada yang tidak ini proktor atau saya tarik dengar baik-baik. Nah, gitu ya. Nah, makanya proktor itu tugasnya sangat-sangat menentukan Bapak. Jadi kami berharap dengan hari ini kita pahami secara baik. Mulai sudah minggu depan pastikan seluruh siswa sudah bisa paham. Menunggu untuk apa ini? Simulasi ini hanya sebenarnya pengejaran saja. Jadi jangan dilakukan datang baru kita memulai ajar baru cara ini macam-macam. Jadi terima kasih. Nanti waktunya saya akan lihat baik-baik kalender. Yang pasti simulasi pertama kita atur jeda waktu yang jarak 4-5 hari dan pelaksanaan. Dan maksud kalau kendalanya berarti kita cari opsi juga masih ada waktu. Begitu ya. Nanti kami akan sampaikan Bapak Ibu terkait jadwal. Tapi kalau jadwal pelaksanaan supaya kecuali simulasi yang tentatif. Oke, sudah? Ya, masih ada satu. Silakan Bapak Yusak. Baik, Pak. Tanggal simulasi itu semua sekolah pasti adakan kegiatan praktek, dan karena itu mungkin kesempatan yang saya sampaikan ini bisa dipertimbangkan atau ada masukan untuk kami teman-teman pengurus K3S untuk mengatur sedemikian rupa sehingga bagaimanapun kegiatannya bisa semuanya terlaksana dengan baik, jangan sampai ada yang diabaikan dan ada atau terlewati begitu Bapak. Lalu yang kedua, mengenai anak-anak yang akan menggunakan simulasi maupun sampai kegiatan US, aplikasi apa yang kira-kira digunakan? Pemahamannya adalah bahwa karena ada anak-anak kita yang menggunakan laptop, sementara seperti OIBA 2 itu masih ada HP batangan, dan bersyukur kami sudah usahakan, sehingga mungkin ada waktu yang terbaik untuk kami. Terima kasih Bapak. Ya, yang pertama kita sepakat ya, Pak K3S
karena yang lebih tahu ke apa kegiatan-kegiatan berhubungan dengan ini, jadwal diatur untuk simulasi pertama saya dapat dari K3S setelah berkoordinasi dengan Suraya. Sepakat ya? Oke. Yang kedua terkait aplikasi apa habis minum baru nanti jelas di sini tim IT. Nah, itu ahlinya ada dulu di sini, diikuti baik-baik baru aman di sini. Jadi sepakat ya? Simulasi K3S bersama Subrayon. Saya paling lambat Senin dapat waktunya. Oke? Ya? Ya, masih ada satu. Terakhir ya, Pak Karolus. Baik, terima kasih Bapak. Saya dari tadi yang lain omong tentang teknisnya, saya omong tentang soal. Soal ini yang tadi saya dengar salah satunya Pak Yosi itu dari SMP. Saya kebetulan dulu guru SMP. Pak Yosi tidak susun SD, Bang. Oh ya. Ada tim SD tersebut. Oke, kalau ini IT-nya. Ya, ada tim SD-nya, oke. Ya. Tapi mungkin perlu juga kita lihat lagi kembali dengan teman-teman mungkin dari beberapa utusan sehingga melihat soal dulu. Kadang-kadang tingkat kesulitan itu bagi penyusun itu mudah, tapi untuk sekolah itu sulit. Sedangkan kisi-kisi sampai hari ini kita belum dapat. Kita semangat ngomong simulasi, semangat ngomong aplikasi, tapi kisi-kisinya kita belum dapat. Harusnya kisi-kisi ini kalau memang dari awal ada niat seperti ini, kisi-kisinya harus sudah ada. Kalau memang dari dinas sudah niat baik seperti itu. Terima kasih. Jadi begini Pak Arif, kisi-kisi sudah ada di tangan penyusun, dan itu kami diskusikan bersama. Bapak Ibu sampai jadi itu hampir belasan kali kami bertemu Bapak. Bapak Ibu bisa tanya, sampai selesai presentasi orang per orang saya melihat dari sisi kaidah penyusunan soal, melihat dari sisi pengeco, melihat dari sisi tanda baca, melihat ulang lagi dari kunci jawaban, ulang-ulang Pak. Itu di Neoasto itu kira-kira 7-8 kali. Jadi keraguan Bapak, bahkan sampai sudah diinput di aplikasi pun juga, saya datang panggil satu persatu, ulang, pastikan lagi kunci sampai 100% aman. Dan saya terlibat Bapak Ibu, 2 hari untuk SMP, 2 hari untuk SD, masing-masing penyusun timnya presentasi soal per soal, nomor 1 sampai 40. Bahkan sampai guru bahasa saya hadirkan, lihat dari sisi kaidah bahasa, lihat dari sisi indeks. Anda katakan ini mudah, indikator mudahnya apa? Anda katakan soal ini sedang, indikator yang menunjukkan bahwa dia level sedang. Berpikir bukan dari guru, berpikir dari sisi siswa. Dari sisi kaidah titik-titik saja saya koreksi Bapak. Jika titik-titik di tengah berapa buah, jika di belakang berapa buah, huruf besar opsi seperti apa, saya yang koreksi Bapak. Karena saya ini dulu ahli mensosialisasikan kaidah-kaidah penyusun soal yang standar. Bahkan sampai analisis reliabilitas, validitas pos. Karena S2 saya statistik paradigma yang saya pakai. Jadi jangan ragukan itu, karena pengalaman yang sebelumnya membuat kami ulang-ulang. Kalau Pak Yosi dia tidak masuk penyusun, dia di IT. Karena dia tidak punya kepakaran dari 6 mapel ini untuk SMP, 3 mapel untuk SD. Ada tim khususnya yang kita pakai. Tapi sebelum memulai saya bilang mereka, saya mulai buat lomba tidak pernah ada bocor. Kalau mau kerja, kami pernah pakai diskusi dosen Bapak Ibu dan tidak dipakai sampai hari ini di hadapan saya. Dan sebelum mulai saya bilang mereka, kalau mau kerja panjang sebelum tanda tampak itu integritas, tolong kita akan tahu Anda susun IPA, terus rata-rata di sekolah Anda itu misal paling rendah 70, kita tahu. Cermat-cermat saja, saya curiga orang malam itu saya sampai jam 3 saya rubah semua. Saya omong di hadapan Bapak Ibu dan tidak pernah bocor. Bapak Ibu, saya bilang mereka, apa artinya Anda duduk sampai hampir ambil, sudah jadikan soal, baru kasih tahu lagi. Apa keuntungannya? Baru bangga di atas kecurangan. Coba tanya mereka.
Saya belum memulai, saya briefing mereka begitu. Saya belum tanda tangan fakta internasional terakhir. Dan percaya Bapak Ibu, dari sisi yang Bapak ragukan itu lewat penelusuran berapa lapis Bapak. Jadi tidak perlu untuk hadirkan lagi satu tim untuk mulai workshop. Percaya pada kita. Karena kita kurus semua Bapak Karus. Bapak satu dengan saya 4 Bapak. Oke? Jelas ya? Oke, terima kasih, silakan panitia bagikan di dalam yang saya sebutkan di bawah dan kemudian lanjut ya. 10 menit saja kita lanjut. Habis itu ukur pas makan siang selesai sudah, makan pulang untuk pikirkan di tingkat sekolah. Nah itu ya. Terima kasih. Selamat pagi. Ibu yang ini dua-dua dari Lentera. Oke, terkait dengan BIMTEK nih. Ini mau ujian Dinas P&K Kota Kupang menjalankan BIMTEK ini sehingga ada kesamaan dalam hal penyelenggaraan nanti. Nah, selama hari ini materi yang disajikan tadi, apa yang Ibu dapati untuk kegiatan hari ini? Optimis penyelenggaraan nanti akan berjalan dengan lancar di Lentera? Diusahakan gitu. Terhadap anak-anak kita nih, kesiapan seperti apa Lentera mempersiapkan anak kita untuk maju di ujian sekolah yang pertama mungkin kali ini? Di sekolah ada program tryout. Tryoutnya sudah. Jadi untuk kesiapan perangkat harusnya anak-anak sudah familiar. Mungkin saat simulasi bisa. Kalau Ibu sendiri mungkin digambarkan sejauh mana mempersiapkan kelasnya Ibu terkait dengan kegiatan kali ini? Oh iya, karena saya kepala sekolah ya. Oke. Paling para guru saja sudah mulai mempersiapkan anak-anak gitu dengan persiapan materi pembelajaran yang diberikan, kemudian pembiasaan untuk pengerjaan soal-soal dengan menggunakan Google Form karena kan ujiannya nanti akan online. Jadi kami memang sudah membiasakan anak-anak berlatih mengerjakan ujian-ujian sumatif di sekolah dengan Google Form. Target tahun ini capaiannya nanti? Ya pasti kami mau yang terbaik lah buat anak-anak, 100% lah lulus. Ada gambaran kemarin di lomba-lomba Lentera juga mengukir prestasi begitu? Kemarin kami sempat yang masuk ke semifinal saja. Artinya anak-anak cukup all out begitu mempersiapkan diri sampai dengan semifinal. Ya, kemarin semifinal saja. Kalau yang Olimpiade yang anak kami IPA urutan pertama. Masih tetap eksis Lentera untuk di kurikulum Merdeka ini untuk terus menggenjot kualitas numerasi dan literasi. Ya. Nah, Ibu berdua terkait perhatian Dinas P&K Kota Kupang dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan untuk beberapa tahun terakhir, mungkin sedikit digambarkan apa yang Ibu rasakan dan kemudian pikiran-pikiran usul saran ke depan. Sudah sangat baik menurut kami gitu, karena program-program sudah dirancang dengan sangat baik, langsung mengena sampai ke anak-anak begitu, kemudian juga dilakukan evaluasi sehingga itu jadi kesempatan untuk memperbaiki setiap intervensi yang sudah ada. Jadi menurut kami dinas sudah semakin baik dalam memperhatikan satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas pendidikan di Kota Kupang. Kurikulum Merdeka menjadi sesuatu yang mengubahkan pendidikan di NTT. Ya. Ibu, Ibu sendiri bagaimana?
Masih di K13 atau sudah di... Karena kami sekolah penggerak angkatan Oh, sekolah pertama. penggerak angkatan pertama. Waduh, Lentera SDBS. Ada pola-pola yang kemudian itu menjadi direduksi atau diambil oleh teman-teman sekolah yang lain, pola-pola kreativitas siswa Lentera dan beberapa sekolah swasta lain. Jujur saja bahwa memang sekolah-sekolah negeri menemukan pola yang disampaikan atau dilakukan oleh sekolah-sekolah swasta. Nah, terkait dengan saling mengisi, membangun, kolaborasi dan sinergi, mungkin Lentera juga punya visi ke depan atau sudah melakukan upaya-upaya untuk kerjasama dengan sekolah-sekolah negeri? Pasti ya, karena sekolah kami adalah sekolah penggerak, kita selalu berbagi praktik baik dengan rekan-rekan di dalam komunitas, baik gugus maupun suprayon. Kemudian kemarin juga ketika studi tiru, kami didatangi oleh beberapa sekolah di gugus untuk kami berbagi informasi. Dan harapan kami sih semua sekolah di Kota Kupang terus meningkatkan mutu pendidikan yang terbaik. Ya. Kalau Ibu sendiri kepala sekolah Lentera, nama siapa, Bu? Oh ya, saya Mardiani. Mardiani ya. Ya. Sudah berapa lama mengabdi? Saya mengabdi sejak tahun 2010. Wah, tapi baru menjadi kepala sekolah sejak tahun 2017. 7 tahun setelah pengabdian di Lentera itu. Sukses selalu Ibu di tugas-tugasnya. Kalau Ibu sendiri? Saya Tata usaha. Tapi hebat juga. Oh, membantu sekolah, luar biasa. Sukses Ibu. Kolaborasi yang baik antara teman-teman komponen-komponen di sekolah. Selamat mengikuti BIMTEK ini dan semoga sukses di ujian tahun ini di sekolah Anda. Salam literasi. Kamu dapat kue? Tahu. Ini kan ber namanya saya. Kebetulan baru makan pagi. Kalau mau gimana? Ama. Selamat pagi, Bu. Nama siapa, Ibu? Nama saya Aini Nur Syamil. Oke, dari Asal dari SD Muhammadiyah 1 Kupang. SD Muhammadiyah. Kapasitas sekarang di SD Muhammadiyah 1 sebagai Di guru kelas. Guru kelas 6. Guru kelas 6. Oke, Bu. Terkait dengan sosialisasi dan sekolah BIMTEK, ini mempersiapkan diri guru dan sekolah-sekolah di lingkup SD Sekota Kupang terkait ujian sekolah tahun ini nih. Mungkin sejak materi ini disampaikan tadi, ada yang Ibu dapatkan begitu yang perlu sampaikan? Ya, baik. Saya baru pertama kali mengikuti kegiatan ini. Jadi yang saya dapatkan ilmu bahwa nanti ujian sekolah tahun ini dilaksanakan secara online sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun tahun ini mungkin ada sedikit perbedaan karena menggunakan 2 kurikulum. Jadi ada sekolah yang menggunakan K13, ada sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka dalam soal ujian seperti itu. Seperti itu. Dalam rangka mempersiapkan, mungkin setelah materi ini disampaikan ada yang sangat harus disampaikan, ada kesulitan gitu. Oke, jadi mungkin kesulitannya nanti setelah materi untuk aplikasi yang digunakan, karena kan ini kita masih break sebentar. Jadi nanti setelah aplikasinya dibagikan oleh tim IT, jadi kita bisa melihat sama-sama apa kendala yang apa kendala nanti, terus bagaimana prosedur dalam mengerjakan soal ujian. Mungkin kalau ada kesulitan atau ada apa bisa langsung kami tanyakan, terus implementasinya di sekolah bisa dilaksanakan dengan baik. Sedikit terkait kurikulum merdeka dibandingkan dengan kurikulum K13, mungkin ada sesuatu yang disampaikan terhadap kapasitas dan kebaikan-kebaikan kurikulum merdeka. Kalau kurikulum merdeka, mungkin dari sekolah kami belum menerapkan kurikulum merdeka. Insya Allah tahun depan mungkin akan diterapkan semua, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau tahun ini kita terakhir ujiannya menggunakan K13. Mungkin tahun depan bisa menggunakan kurikulum merdeka. Kalau terkait dengan yang kurikulum merdeka, mungkin dari pelajaran IPA. IPA itu kan kalau K13 hanya IPA, kalau kurikulum merdeka berubah jadi IPAS. Mungkin jadi ujian nasionalnya tetap 3 hari, tapi mereka IPA berubah jadi IPAS. Oke.
kayak gitu. Apa namanya? Di beberapa tahun terakhir dinas sangat aware dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas numerasi dan literasi anak-anak. Apa tanggapan Ibu terhadap upaya-upaya dinas yang sudah lakukan? Saya sangat memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Dinas Pendidikan Kota Kupang karena sudah banyak memberikan peluang-peluang dan gebrakan terbaru terkait dengan dunia pendidikan yang ada di Kota Kupang. Semenjak kemunculannya Nono, mulai dari Nono itu pendidikan di Kota Kupang mulai semakin ditingkatkan. Terima kasih terutama kepada, literasi dan numerasi. Ya, bagian literasi dan numerasi itu sangat-sangat ditingkatkan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas dan semua rekan-rekannya yang ada di bidang pendidikan, terutama Bapak Okto yang sangat antusias untuk pendidikan di Kota Kupang. Kuncinya sinergi dan kolaborasi itu sungguh dirasakan antara sekolah-sekolah swasta maupun sekolah-sekolah. Kita beberapa hari lagi akan merayakan hari ulang tahun Kota Kupang. Mungkin ada yang mau Ibu ucapkan mewakili seluruh sivitas di SD Muhammadiyah Kupang. Oke, baik, terima kasih. Saya mewakili guru-guru dari SD Muhammadiyah 1 Kupang mengucapkan selamat ulang tahun kepada kota kita tercinta, Kota Kupang. Semoga menjadi kota yang bersih, sehat selalu, dan semua orangnya menjadi semakin ramah dan terutama kota yang sangat tinggi toleransi seluruhnya. Baik, terima kasih. Siapa lagi nama Ibu? Saya Aini Nur Syamil. Aini Nur Syamil, ya. Sukses selalu Bu, salam literasi. Terima kasih, sukses selalu untuk kita semua dan salam literasi, salam sehat selalu. Terima kasih. Jika anak-anak itu HP-nya bisa ada aplikasi Google atau Chrome, kalau bisa yang versi terbaru. Nah, karena biasanya kalau masih versi yang lama, biasanya link home itu biasanya terkendala. Nah, anak-anak bisa nanti login, nanti linknya kita akan kasih. Ini linknya kelihatannya panjang Bapak Ibu, tapi nanti kita akan kasih perpendek linknya dengan langsung QR code-nya. Jadi anak-anak itu bisa scan QR code-nya, bisa juga mengetik linknya di Google, langsung bisa akses websitenya. Jadi menghindari teman-teman proktor, Bapak Ibu pengawas untuk kirim link melalui WA group, karena itu membuka peluang untuk anak-anak bisa kirim jawaban apa untuk temannya yang lain. Jadi kalau bisa mereka ketik saja di HP-nya atau scan saja menggunakan Google Lens itu, dia bisa scan langsung klik linknya. Nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Tampilan awalnya seperti ini. Nanti selamat datang di website ujian sekolah jenjang SD. Anak-anak nanti tinggal langsung klik login. Jadi tekan login nanti dia akan muncul ke pemilihan mata pelajaran sesuai dengan jadwal. Karena SD itu ada 3 mata pelajaran. Kita mulainya tanggal 13 hari Senin itu matematika, hari Selasanya IPA, dan hari Rabunya nanti di tanggal 15 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Lalu setelah dia sampai di sini, dia memilih mata pelajaran yang akan diuji. Ketika mata pelajaran ini akan diuji, misalkan hari ini matematika, link IPA dan videonya itu kami kunci, jadi mereka tidak bisa masuk duluan. Dan matematika pun di jam yang itu pun kami baru buka akses. Jadi kami tidak buka dari tarif malam sampai ini, sehingga bisa memberi peluang untuk mereka bisa. Jadi setelah mereka selesai di jam ujiannya itu, kami langsung tutup. Jadi tidak ada peluang untuk dia bisa kerja di jam setelah itu. Karena nanti kita akan siapkan juga susulan untuk yang tidak ikut karena sakit atau mungkin karena kendala yang lain. Nah, setelah dia sampai di sini, bisa dia klik, dia langsung menuju ke pilihan sekolah. Karena SD ada 152 data yang kami dapat, maka sampai di sini tugasnya Bapak Ibu Proktor dengan pengawas arahkan anak-anak untuk memilih sekolahnya. Di dalam ketika dia memilih sekolah, namanya sudah terdaftar di dalam. Jadi dia tinggal pilih namanya. Misalkan dia pilih SD Negeri Belo, berarti
daftar nama peserta ujian di SD ini sudah tercantum di dalam, tinggal dia memilih namanya, lalu dia bisa mengikuti ujian. Nah, bagaimana tampilan formnya? Nah, dari aplikasi ini interface website ini hanya memperjendela untuk masuk ke Google Form supaya kita masuk satu pintu. Jadi ini dia tidak akan lama, loadingnya mungkin 1 detik, 2 detik, dia sudah langsung masuk ke Google Form. Ketika ke Google Form, dia tidak menumpuk di satu form, tetapi masing-masing sekolah dia punya formnya masing-masing. Jadi respondennya itu, jawabannya itu dia tidak akan tercampur di sekolah lain. Masing-masing sekolah itu akan melihat. Nanti Bapak Ibu yang proktor, kita kerjasama untuk kasih kami akun belajar IT untuk kita kolaborasi di responden. Sehingga Bapak Ibu di tingkat sekolah proktor bisa mengecek respon yang sudah masuk. Untuk mengecek apakah anak ini sudah kirim atau dia belum kirim. Sesuai dengan jumlah peserta yang ada di sekolah tersebut. Ketika ada hal teknis yang lain yang tidak bisa ditangani proktor, baru bisa kontak kami untuk kita bisa carikan yang solusinya. Jadi selagi proktor sekolah bisa aman, ya tangani lagi sekolah masing-masing. Nah, ini tampilan ketika dia sudah mengklik formnya. Nah, tampilannya itu dia harus mengisi biodata. Nah, biodata yang diisi, yang pertama dia memilih namanya. Pastikan bukan nama orang lain ya. Misalkan si A, ya dia harus kerja namanya si A, jangan sampai dia klik si B. Lalu nomor peserta ujian itu dimasukkan secara manual, karena nomor peserta itu dibuat oleh sekolah masing-masing. Jadi kami tidak masukkan karena pasti format nomor peserta itu mungkin beda antara sekolah A dengan sekolah B. Jadi ini anak-anak di kartu peserta itu kan sudah ada nomornya, tinggal mereka mengisi kembali nomornya di sini. Lalu masuk ke token. Nah, token ini kita akan berikan ketika anak-anak sudah mengisi biodata dengan benar, baru kita berikan untuk dia mulai start ujian. Jadi token ini kita desainnya, kita masih rahasiakan, tapi nanti kita akan sampaikan ke proktor. Ini misalkan sekolah A tokennya ini. Jadi sekolah A, B, C tokennya masing-masing beda. Sehingga kalau ada kendala token, kita langsung tanganinya itu langsung ke sekolah tersebut. Jadi kita pakai angka atau kode untuk mempermudah untuk dia bisa. Jadi kalau anak itu sudah sampai di sini, kalau dia tidak tahu token, tidak bisa dia mulai ujian. Kecuali kalau dia sudah tahu tokennya. Jadi kalaupun dia mau start duluan pun tidak bisa. Kalau pengawas itu kasih token, baru dia mulai start. Tokennya sudah benar, dia akan masuk ke soal. Nah, soal itu berdasarkan penyusun soal itu ada yang 40 nomor, mungkin IPA, matematika, dan mungkin ada 50. Dia harus jawab semua Bapak Ibu. Kalau dia 1-2 tidak jawab, ketika dia klik kirim, tidak bisa. Dia akan menuju ke soal mana yang dia belum jawab. Dan dia jawab dulu, baru bisa dia tekan tombol kirim. Jadi dipastikan dulu. Nah, sampai di tahap ini Bapak Ibu, karena dia hanya mengerjakan 1 kali, jadi anak-anak itu diusahakan cross check kembali jawabannya, mungkin masih ada waktu, dia masih bisa ganti. Tapi kalau sudah kirim, responnya sudah masuk, berarti dia tidak bisa rubah lagi. Nilainya sudah masuk di responnya. Nah, nanti setelah itu, nah ini Bapak Ibu tidak usah ini pastikan bahwa ada tampilan seperti ini. Terima kasih sudah berhasil. Berarti anak itu aman. Berarti setelah terakhir itu ada tampilan nama sekolah dengan terima kasih sudah berhasil. Berarti anak itu sudah berhasil mengirimkan jawabannya. Jadi tidak perlu harus screenshot kirim ke kami, harus tanya satu-satu. Kecuali kalau pada saat dia kirim ada kendala tidak muncul seperti ini, atau ada itu baru kita carikan. Tapi kalau dia muncul seperti ini aman. Berarti responnya masuk. Jadi ini Bapak Ibu tampilan. Lalu ini terakhir, setelah dia kirim selesai. Sesuai dengan durasi waktu yang nanti akan diberikan. Misalkan kalau mulainya jam 8, selesainya jam 9, berarti Bapak Ibu jam 9 selesai, maka 9:05 atau 10 menit linknya kami close, kami tutup. Berarti tidak bisa diakses lagi. Atau tokennya kami ubah.
sehingga tidak bisa masuk lagi. Itu untuk protek supaya jangan sampai ada orang luar atau apa yang bisa masuk untuk ini. Nah, karena Google Form ini punya kelemahan, tadi sudah ditegaskan oleh Bapak Kabid, maka aplikasi yang sederhana itu sebenarnya kita sudah familiar dengan Google Form. Maka kita mohon untuk bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu Proktor, dengan Bapak Ibu pengawas, supaya betul-betul mengawasi anak-anak sehingga meminimalisir kecurangan-kecurangan yang terjadi di dalam ruangan ujian. Itu saja, karena kami tidak protek dengan aplikasi ini, kami tidak protek dengan kunci layar, terus gunakan autoproctor atau exam draw. Kami sudah mempelajari banyak hal, karena ini SD kita 152, sehingga kita membuat kemudahan sehingga jangan banyak hambatan kendala pada saat ujian. Karena kalau kita proteknya semakin baik, maka terjadi kendala, maka kita akan pusing, Bapak Ibu. Jadi kita kepercayaan kembali ke sekolah untuk bagaimana bisa memberikan penguatan kepada Bapak Ibu pengawas yang akan melakukan pengawasan supaya betul-betul melaksanakan tugas pengawasannya itu sehingga kita mendapatkan hasil yang baik. Itu saja Bapak Ibu, sedikit paparan materi dari saya, dan saya akan siapkan juga link untuk kita simulasi. Diharapkan ada 152 sekolah, masing-masing proktor mengakses dan pastikan link itu berhasil untuk login. Kalau berhasil di Bapak Ibu Puntangan, saya yakin berhasil di anak-anak Puntangan. Kuncinya di proktor. Hari ini tes. Kalau link hari ini berhasil di tangan proktor, saya yakin Bapak Ibu proktor akan memfasilitasi anak-anak di sekolah juga dengan baik. Itu saja, kita masuk pada simulasi Bapak Ibu ya, masuk tes. Nah ini Bapak Ibu bisa mengakses link ini untuk masuk di simulasi. Bapak Ibu yang bisa scan QR code-nya, bisa juga scan QR code-nya, gunakan Google Lens. Kalau tidak Bapak Ibu ketik saja di Google Chrome-nya https://2bit.ly/simulasi USD _datar 24. Silakan Bapak Ibu masuk dan coba login untuk mengakses link Google Form-nya. Nah ini yang nanti anak-anak akan akses Bapak Ibu. Hari ini kita buat form untuk simulasinya dulu. Kalau untuk link ujiannya kami sudah sediakan. Ya. Oke teman-teman, ada yang sudah berhasil akses? Iya. Nanti untuk ujian, nomor ujian sekolahnya, Bapak Ibu ketik saja angka atau huruf apa saja, bebas. Karena kami belum setting. Karena Bapak Ibu belum hafal ya nomor peserta ujian anak-anak. Pakai angka saja. Lalu tokennya masih default 1, 2, 3, 4, 5. Tokennya masih pakai umum 1, 2, 3, 4, 5. Bagi Bapak Ibu yang mendapat kendala, mungkin daftar namanya tidak sesuai atau nama sekolahnya, mohon konfirmasi ke kami supaya langsung kami perbaiki sehingga pada saat tanggal simulasi nanti tidak ada lagi kendala. Inti dari aplikasi ini adalah hanya di kekuatan internet, jaringan internet. Jadi anak-anak bisa ujian menggunakan HP saja, tidak usah pakai laptop dan lain sebagainya. Karena aplikasi ini saya desain bisa dalam tampilan laptop, tablet maupun dalam bentuk versi HP. Jadi dia tampilan tiga-tiga itu bisa dipakai. Ya komputer juga bisa, laptop bisa, ya. Jadi dia bisa pakai laptop, dia bisa pakai HP, dia juga bisa pakai tablet. Chromebook bisa. Dan Bapak Ibu untuk akses Google Form
kami tidak batasi menggunakan akun belajar ID karena pasti banyak sekolah juga yang belum aktifasi. Jadi kita buka untuk semua akun, ya akun Google. Jadi dia tidak pakai login, pakai akun. Yang penting ada Chrome-nya dia sudah bisa login masuk. Silakan memilih sekolahnya Bapak Ibu. Lalu dilihat, pilih salah satu nama anak. Lalu masukkan nomor ujian sekolahnya itu bebas dulu. Lalu tokennya 1, 2, 3, 4, 5. Nomor peserta ujian itu bebas kakak masukkan bebas. Belum ditentukan karena bebas. Nanti kan di sekolah mungkin ada kebijakan ini, jadi sesuai dengan itu. Kita tidak batasi. Takutnya ada sekolah yang didiknya sedikit, ada yang banyak. Mohon konfirmasi Bapak Ibu yang sudah berhasil login. Oh keren, banyak. Ada kendala Bapak Ibu? Tidak ada kendala sama sekali. Berarti kalau tidak ada kendala di tangan Bapak Ibu, pasti akan aman. Oke, silakan kakak. Kemudian mohon mic. Terima kasih atas waktunya. Saya Putus Astra dari SD Adi Widya Pasaran Saraswati. Izin bertanya Bapak, untuk nanti apabila terkendala jaringan dan lain sebagainya kita tidak bisa prediksi, apabila nanti kita refresh ya Google Form-nya, apakah anak-anak memulai dari awal atau anak-anak memulai dari slide terakhir yang dia kerjakan? Seperti itu. Terima kasih Bapak. Baik. Kalau selagi dia belum keluar dari link refresh, pasti jawabannya masih terang. Kecuali kalau dia log out, dia sudah kirim, dia masuk lagi, berarti dia harus start dari nol. Ya. Bapak Ibu ada yang mau ada kendala Bapak Ibu selain dari Saraswati tadi? Intinya Bapak Ibu, anak-anak punya HP itu Google Chrome-nya itu yang dikasih update, kasih fresh. Usahakan Google Chrome-nya yang sudah yang terupdate terbaru, pasti aman. Kalau pakai Chromebook juga bisa. Nomor tokennya 1, 2, 3, 4, 5. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada kendala, maka kami mohon kerjasama untuk Bapak Ibu proktor, mohon untuk mengisi link ini untuk kebutuhan kami, untuk kita saling berkoordinasi di grup WA. Nanti masukkan nama, sekolah, lalu nanti di akhir kirim itu ada link WhatsApp, supaya teman-teman kita akan bagi penanggung jawab untuk PIC untuk Kecamatan Koyobo dengan Kota Raja, nanti saya, nanti ada Pak Pian dengan Pak Sekri. Oke, silakan. Oke teman-teman, mohon mic-nya. Pak Pian, mohon mic-nya kasih di. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ada 2 pertanyaan dari saya. Kebetulan ini dari pengalaman di tahun kemarin saat ujian. Yang pertama adalah tadi dikatakan bahwa kakak-kakak dari dinas yang memiliki akses
saat buka dan tutup untuk menguncinya. Jadi yang mau saya tanyakan di sini, waktu buka dan tutupnya itu disesuaikan dengan jadwal yang ada, misalnya waktu ujian 7.30 sampai 9.30, atau waktu aksesnya itu dimulai dari anak-anak masuk dan mengerjakan soal. Karena takutnya jika kita menggunakan waktu yang ada pada jadwal, maka akan merugikan anak-anak jika misalnya ada sistem error dan lain sebagainya. Yang berikutnya, yang kedua adalah mengenai pengalaman kemarin itu saat-saat di injury time itu anak-anak punya link itu dia seperti tadi refresh kembali sehingga dia harus masuk lagi dimulai dari data yang paling awal mengisi biodata, sehingga kalau misalnya dikunci di saat jam yang sudah ditentukan sesuai jadwal ujian, maka mungkin mereka tidak akan bisa mengisi sampai habis karena mereka akan mengulang dan ada jawaban-jawaban yang tidak terekam kembali. Jadi mungkin itu pertanyaan dari saya kembalikan untuk bisa diberikan penjelasan dan solusi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan kunci jawaban ya. Kalau untuk kunci jawab itu untuk menghindari jangan sampai link itu diakses setelah di luar jam ujian. Misalkan mulai 07.30 linknya kita buka, mungkin kita bukanya tidak pasti gitu 15 menit sebelum itu atau jam 7 kita sudah buka, anak-anak sudah di ruangan. Nah ini teknis ini nanti akan disampaikan oleh Pak Kabid, apakah linknya kita buka mulai misalkan ujiannya 7.30, linknya kita sudah buka di jam 7.15. Itu kami menunggu arahan dari dinas, kami tidak bisa ambil keputusan karena itu hal teknis. Lalu pertanyaan yang pertama tadi, kalau terrefresh karena jaringan tadi saya sudah merespon. Kalau selagi dia belum keluar dari link itu, ketika dia refresh jawabannya masih terdata. Tapi ketika kalau dia sudah kirim dan dia sudah log out, maka dia masuk kembali, dia keluar dari link itu, berarti dia harus start dari awal. Jadi memang ada hal-hal kendala seperti itu pasti terjadi. Tapi mohon kerjasama antara proktor dengan baru pengawas. Kalau ada hal begitu kita komunikasikan sehingga anak tidak dirugikan. Kayak misalkan sekolahnya ibu ada hal begitu, anak itu 15 menit dia harus kerja dan tidak mungkin kan dia kerja 15 menit. Mungkin dikomunikasikan sehingga linknya kita bisa buka untuk dia bisa menyelesaikan. Kasihan nanti dia tidak kirim dan dia harus pulang. Sementara dia sudah tahu soalnya. Itu ya. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi, mohon kerjasamanya untuk Bapak Ibu bisa mengisi link proktor untuk bisa kami ada data. Ya. Dipastikan semuanya. Ya silakan Kak. Ada yang mau bertanya Pak? Ya. Di sayap. Baik, Pak Kabid, mohon maaf, Pak Yosi dan tim IT. Ini saran ya, saran dalam rangka hemat saya, biar nanti proses pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Karena kita bicara teknis, maka bicara hal yang saya pikir sangat krusial. Saran untuk Pak Yosi dan tim IT, saya tadi coba login Pak itu. Waktu login pertama itu silakan klik nama sekolah, kurang lebih ada 152 sekolah. Saya coba cari SD di Persiana, saya saja yang begini Pak, saya kesulitan cari. Jadi saya mau saran, nanti disilakan klik nama sekolah itu, Bapak Yosi dan tim IT itu kelompokkan saja begini, kecamatan sub A Subraya Kelapa 5, nama sekolahnya ini. Jadi nanti dia klik di Subraya Kelapa 5 muncul nama sekolah. Jangan langsung secara keseluruhan itu dimuat begini. Jadi dibuat kilas untuk 6 kecamatan. Jadi A itu Subraya Kelapa 5, Subraya Kota Lama, Kota Raja, lalu nanti mereka klik di kecamatannya, baru muncul nama sekolah. Kalau langsung dikasih secara keseluruhan begini, kesulitan mereka nanti lihat. Untuk kita gampang, tapi untuk anak-anak kesulitan. Kemudian yang kedua itu Pak Yosi, hemat saya Pak Kabid, supaya dia lebih mudah. Waktu kita pilih nama sekolah, salah satu sekolah, di situ kan dia disuruh login, pilih nama lengkap toh. Nama lengkap itu kan
Ini lumayan 20 orang. Ini satu sekolah ya. Nah kalau satu sekolahnya ada jumlah siswa yang 200, mungkin bisa tidak ya kalau dari tim teknis itu setelah tadi syarat pertama itu dikelompokkan per kecamatan, masuk ke setiap sekolah itu dikelompokkan lagi per ruangan. Kan kita sudah tahu, katakan di Lasiana ada 119 siswa, berarti kan ada 6 ruang. Ruang 1 itu kan klik, ruang 1 muncul nama-nama ini, ruang 2 muncul nama-nama ini. Dibuat dalam bentuk yang lebih sub lagi begitu, sehingga dalam pemilihan teknis itu oleh siswa dia lebih dimudahkan. Kalau dikasih kegelondongan saja begitu sebelum sekolah satu kali, itu nanti dia kesulitan memilih. Kemudian yang kedua di kelas itu dikasih gelondongan namanya, jadi dia bisa memilih. Nah oleh karena itu ada baiknya, saran saja dikelompokkan dulu per subrayon. Waktu dia klik subrayonnya muncul nama sekolah. Terus kemudian waktu dia klik nama sekolah lagi dikelompokkan per ruang. Ruang 1, ruang 2, ruang 3. Lalu dia klik, katakan saya di ruang 1, klik ruang 1 langsung muncul nama. Karena yang 20 orang sana. Kalau dia klik nama sekolah langsung muncul 119 orang siswa, dia kesulitan itu pilih namanya. Ini saran saya Bapak Yosi, itu kan nanti bisa diedit secara teknis ya. Kalau memungkinkan. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, saya merespon kakak Ketua K3S. Kalau untuk menyangkul per subrayon ya kecamatan mungkin bisa di link itu kami langsung buat judulnya kecamatan ini sekolah ini. Tapi kalau untuk pecah lagi ke ruang itu agak repot karena 7.000 lebih setiap sekolah. Ini saja kami kerja ini hampir 1 minggu untuk buat link sebanyak 152 itu juga kami sampai ya tidak istirahat karena harus main. Tapi kalau mau kecuali kalau kita kasih kepercayaan ke sekolah untuk kita sama-sama kolaborasi masing-masing sekolah membuat sesuai dengan jumlah ruangannya. Tapi kami ada satu form lagi mungkin kami tambahkan untuk mempermudah teman-teman untuk nanti pengurutan. Jadi di situ nanti ada pemilihan ruang. Jadi misalkan ada 20 anak atau 40 tetap golongan tapi nanti pelan-pelan. Tapi pada saat itu nanti ada pemilihan ruang sehingga teman-teman nanti di respondennya teman-teman lagi tidak lagi memecah ini anak kedua, tapi sudah bisa lihat oh ini dia R1, R2, R3 sehingga mempermudah respondennya untuk Bapak Ibu bisa kelola. Jadi itu, kalau itu bisa. Tapi kalau untuk mau pecahkan lagi, kalau saya tangani satu sekolah berarti bisa, saya bisa pecahkan ke ruang A, ruang 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau kita kerja skalanya besar begini, kecuali mungkin waktunya masih bisa ya, waktunya masih bisa kita ini masih bisa kita bisa buat kalau waktunya itu masih bisa kita ini karena segala ya mungkin Bapak Kadu tambahkan. Ya ini saran yang bagus Bapak Ibu karena kita berpikir dari sisi siswa. Dari sisi siswa dengan jumlah 7.000 dia lihat akan makan waktu di situ. Pasti didapat tapi butuh waktu sehingga lebih banyak waktu dibuang di teknis bukan mengerjakan soal. Nah, begini, kelompokan sekolah menurut subrayon, oke, itu dikerjakan. Tapi kalau masuk di sekolah kemudian pilih peruang, saya setuju dengan catatan. Segera masing-masing sekolah buatkan ruangan dan kirim. Nah, ini biasanya itu budaya ini Bapak Ibu. Kita pembudaya minta yang model begini ini 1 minggu juga sampai kita marah. Maka budaya ini yang saya tidak suka dengan limit waktu ini. Saya bilang sudah silakan Bapak Ibu kan sudah bikin nomor di sekolah kan sudah yang biasa ruangan paling banyak itu yang Kelasiana, Liba, Citra Bangsa swasta yang di atas 5 kelas paralelnya. Kalau hanya 2 kelas saya kira kalau dia mencari di 100 orang itu dia masuk tidak sampai 1 menit dapat dia pun nama itu tidak sulit ya. Nah kalau misalnya kalau kami yang kan ini sekarang yang bagi ruang kan di sekolah ya toh, lalu kalau Pak Yosi mau dia tahu bahwa penempatan siswa ini kecuali Bapak Ibu sudah dalam waktu 3 hari mulai dari Senin, Selasa, Rabu sudah bisa itu siswa menurut ruangan kirim kan bisa Pak Yosi. Mereka yang ini lalu tinggal Pak input saja. Kan tapi itu input ulang ya. Bisa tidak Pak Yosi? Kalau misalnya
pembagian ruangan dari sekolah. Mereka butuh waktu 2 hari sudah selesai kirim jadi memang. Bapak, dengan limit waktu begitu saya menyerah karena terlalu banyak yang harus dipecah. 7.000 anak dengan pecah 20-20 per sekolah, maka itu juga meminta, kecuali kita tambah tim, mungkin setiap tambah lagi tim, satu tim itu tangani 2-3 sekolah bisa atau 5. Tapi kalau kita skala besar ini agak, dan itu kerjanya semakin banyak dan kendala terjadi banyak. Mungkin kita karena capek karena mungkin kita distribusi terjadi keselamatan. Oke, kalau gitu kita simpulkan begini. Bapak Ibu ketika dia masuk ke sekolahnya, untuk memudahkan daripada dia membaca 159 sekolah, lebih baik kita perkecil ke Subrayon. Oke, sepakat itu ya. Jadi kelompokkan sekolah menurut Subrayon, sehingga dia masuk Subrayon, dia mencari 30 dari mencari di antara 159, lebih mudah mencari 30. Sepakat di situ. Sedangkan untuk soal dia punya nama menurut ruangan, saya kira yang paling banyak peserta ujian itu tidak, paling tinggi itu 200. Rata-rata di 80-an. Ya toh? Coba katakan di atas 200 peserta ujiannya. Tidak ada kan? Sutradara sama apa? 100 lebih ya? Ya, 100 lebih, rata-rata 100 lebih. Bapak Ibu, kalau proktor dia berperan secara baik menjelaskan siswa, Anda ketika begini mau cari nama, tinggal lihat nama dipilih, nanti tampil di situ ada 100 lebih orang, itu kira-kira 1 menit ya sudah dapat. Maka di sini saya mau putuskan aksesnya dibuka Pak Yosi 15 menit sebelum jam yang ditentukan. 15 menit ya. Kalau tepat pukul 8 mulai, maka pukul 7.45 sudah dibuka. Sehingga kita hitung dia menyelesaikan teknis identitas sampai dengan yang berhubungan dan pilihan apa segala macam alur itu butuh 15 menit. Nanti kalau terjadi kendala yang berarti kan di mana nanti kita bisa startnya kita perpanjang lagi, begitu. Itu bisa diatur Pak Ibu. Jadi kita sepakat baru bisa dibuka 15 menit sebelum jam terhitung ujian dimulai. Jadi 15 menit itu waktu untuk dia login, kemudian mencari nama sekolah, mencari namanya sampai dengan semua sebelum masuk pada soalnya. Sepakat tidak Bapak Ibu? Oke, saya kira itu yang Oke, Bapak Kabit, terima kasih banyak. Artinya saran tadi tidak bersifat dipaksakan harus ya, sehingga Pak Yosi jangan bilang menyerah, tidak. Jadi catatan rekomendasi tadi boleh ditimbang, kalau memungkinkan silahkan dibuat. Nah, ini catatan ini nanti bisa kita gunakan untuk proses ujian tahun berikutnya, sehingga dia tertata secara teknis gitu. Artinya kan supaya ujiannya sukses. Kalau sukses ujiannya kita semua juga. Dan untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah SD ini semua Bapak Kabit, kami tadi di bawah sudah sepakat bahwa pelaksanaan ujian simulasi buat SD itu dilaksanakan tanggal 8 Mei. Sebelum Ibu Kepala Sekolah dengan semuanya tanggal 8 Mei kita simulasi. Kemudian ujian praktek itu dilaksanakan terhitung mulai tanggal 29 sampai tanggal 7 Mei, 29 April sampai tanggal 7 Mei. Bapak Ibu boleh laksanakan ujian praktek di antara tanggal itu. Ya. Tanggal 8 nanti kita simulasi untuk SD, tanggal 9 itu kan libur. Tanggal 10 itu kan cuti bersama kenaikan Isa Almas. Tanggal 11 itu hari Sabtu. Jadi saya ulangi, mulai dari tanggal 29 sampai tanggal 7 Mei itu ujian praktek. Di antara tanggal itu Bapak Ibu boleh memilih. Tanggal 8 kita simulasi. Ini sebagai penjelasan Bapak. Oke, terima kasih, selamat pagi. Kita langsung putuskan ya. Tanggal 8 tepat pukul 8.00 simulasi pertama. Tanggal 8 pukul 8.00 tahun ditulis di situ. Jadi di materi saya. Simulasi SD, simulasi pertama tanggal 8 Mei pukul 08.00. Soal simulasi kita sudah siapkan juga. Kita hanya simulasi satu mapel saja. Esensi simulasi itu adalah siswa memahami alur. Nah, disinilah kecepatan, kemudahan saat ujian berlangsung sesungguhnya
untuk mulai logi masuk itu ditentukan lewat latihan-latihan sebelum simulasi di pertegas lagi lewat simulasi pertama dan simulasi terakhir. Simulasi kedua kita ambil di tanggal 11 hari Sabtu. Jadi pertama kita evaluasi, tapi kalau hari Sabtu untuk yang ada nanti kita lihat ya, karena tanggal 12 hari Minggu, 13 pelaksanaan, jeda tanggal 8, 9, 10 libur. Nah ini Pak Ketua, simulasi kedua ruangnya tertutup karena 9 libur, 10 itu 9 tanggal merah, 10 itu cuti bersama. Kemudian 11 Sabtu ini teman-teman yang advent. Itu problemnya di situ. 12 hari Minggu, tidak mungkin simulasi hari Minggu. Nah, terus Senin pelaksanaan. Ya. Kalau Bapak Adik kita mau bikin 2 kali boleh juga Bapak, tinggal saya input saja. Tanggal 7 simulasi pertama, tanggal 8 simulasi kedua. Ini kebetulan Bapak Ibu Kepala Sekolah ada semua, sehingga nanti langsung diputuskan. Jadi sepakat kami 7 simulasi pertama pagi. Habis itu nanti tim IT memiliki waktu untuk kalau ada hal-hal yang perlu diperbaharui, ya toh. Tanggal 8 kita simulasi kedua, begitu Pak Yusya. Dari 7 dan 8 simulasi pertama kedua, jamnya adalah kita ambil jam 8. Mulai jam 8, baik simulasi pertama maupun simulasi kedua. Nah, sekali lagi saya tidak bosan-bosan ngomong peran proktor ini. Kenapa saya tegaskan ini? Anak SD punya daya tangkap beda anak SMP. Itu harus ulang-ulang. Maka peran proktor di sini, lancar tidaknya, sukses tidaknya pelaksanaan dari sisi teknis, proktor adalah ujung tombak. Makanya proktor ini, ibu-ibu, bapak ibu kepala sekolah, tolong hari Senin habis sosialisasi ke pengawas yang akan mengawas keluar atau seluruh bapak ibu guru di sekolah, mulai jadwalkan sudah proktor dari kelas ke kelas, supaya anak-anak bisa paham secara baik, sehingga saat simulasi itu anggap dia sudah di atas 90% dia paham. Kita simulasi tujuannya bukan anak paham, karena untuk anak paham itu domainnya proktor. Simulasi pertama untuk uji kapasitasnya dalam jumlah 7.000 lebih serentak. Itu kira-kira kita mau buat bagaimana, apakah masuk login awal itu harus serentak atau kita mau istilahnya dibagi-bagi lagi begitu. Nah ini nanti simulasi itu serentak di pukul 8.00 kita bisa baca dari sini. Sehingga kami tidak urus lagi teknis loginnya, itu domain tugas proktor di sekolah. Dia datang itu untuk kita mau lihat secara bersama-sama 7.000 lebih itu kira-kira ada kendala apa. Jelas ya teman-teman proktor? Bisa tidak bantu kita ya? Kalau kepala sekolah tidak buka ruang, lapor WA saja. Bila mamtua diam sampai hari ini Bapak, jadi kami mau bergerak susah. Nah itu ya, apalagi baru pulang pasien itu semangatnya harus ini, jangan tubuh di Kupang jiwa di Malang. Begitu ya, oke, jelas ya. Saya singkat di sini, silakan Pak Yosif. Baik, terima kasih untuk Kakak Ketua MK3S atas masukan-masukan yang baik untuk kita bisa mempersiapkan ujian sekolah Kota Kupang lebih baik ke depannya. Usulnya kami terima, tapi mau dipertimbangkan beberapa hal teknis. Mungkin kita bisa diskusikan lagi untuk ujian-ujian selanjutnya. Bapak Ibu, untuk simulasi tanggal nanti, simulasi mau tanggal itu sudah ditentukan tadi, tetap menggunakan link simulasi yang tadi Bapak Ibu coba. Link itu kami masih buka dari sekarang sampai nanti tanggal simulasi, tetap gunakan itu, karena hanya untuk memastikan anak itu login Google Form-nya aman. Jadi hanya menggunakan, jawabannya tidak diambil, dia mau memilih, yang penting di situ adalah soal-soal ada matematika, soal-soalnya kita ambil itu tidak diambil nilai, hanya untuk uji coba Google Form-nya saja. Jadi jangan dipaksa anak harus memilih jawaban yang benar. Intinya dia bisa login, dia sudah bisa submit, berhasil, dan itu dia sudah terbiasa, maka ujian sekolah nanti akan berjalan dengan baik. Terima kasih, shalom. Masih ada pertanyaan? Saya cuma tutup. Silakan.
Oh, kembalikan ada yang slide yang link untuk simulasi kan? Yang slide kedua dari terakhir. Ya. Ini nanti tetap kami buka link ini untuk simulasi, bisa pendampingan secara klasikal maupun secara individu kalau ada masalah. Ini kami tidak batasi respondennya, ini hanya untuk simulasi. Jadi bisa dipakai untuk anak-anak, pastikan HP-nya bisa login aman. Ya, silakan. Oh, file PDF-nya nanti kami kirimkan di grup tadi yang kita sudah buat itu ya, yang grup Proctor itu kita kirimkan, bisa untuk teman-teman gunakan untuk sosialisasi di sekolah. Oke, kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, kita cukup. Shalom, sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam dan bahagia. Baik, terima kasih Pak Yuski bersama teman-teman tim IT. Bapak Ibu Kepala, Operator Proktor yang saya hormati, demikian rangkaian kegiatan kita untuk hari ini dengan catatan Bapak Ibu, kalau besok ada yang sudah mulai sosialisasi sekolah lebih bagus lagi, tapi saya patokan paling lambat hari Senin sudah selesai, hari Selasa selanjutnya Proktor berurusan dengan siswa. Sepakat ya Bapak Ibu? Ya. Baik, dengan demikian untuk kegiatan kita hari ini selesai. Kita doa memang supaya habis itu makan siang masing-masing pulang. Yang mau makan di sini pun tidak dilarang, yang bawa untuk dengan cucu pun tidak dilarang. Ya. Baik, Bapak, mungkin sebelum itu silakan. Penanggung jawab PIC Bapak Ibu untuk kecamatan, nanti kita akan buat grup. Di grup umum tadi semua sudah masuk kan? Nah, nanti kita akan pecah lagi Bapak Ibu. Jadi grup umum itu untuk informasi secara umum. Nanti kalau ada hal teknis, Bapak Ibu yang ada di Kecamatan Oibobo dan Kecamatan Kota Raja, nanti kalau ada hal teknis, nanti koordinasinya dengan saya. Ya. Ya, lalu nanti Bapak Ibu yang ada di Kecamatan di Kecamatan Kelapa Lima dan Kota Lama itu nanti dengan Pak Sepri. Lalu di Kecamatan Alak dan Kecamatan Maulamba nanti dengan Pak Bian. Ya. Nanti di grup besar itu kita akan buat grup per kecamatan. Nanti masing-masing teman-teman yang berada di kecamatan yang penanggung jawabnya siapa silakan gabung, karena itu akan koordinasi teknis. Kayak ada kendala yang tidak bisa ditangani proktor di sekolahnya, kita bisa koordinasi dengan penanggung jawab. Kalau ada hal seperti tadi Ibu sampai bertanya karena anak kendala dan dia harus di menit-menit terakhir dia harus ini, ya kita harus mungkin bisa responnya kita buka untuk ini. Jadi mohon dicatat Bapak Ibu supaya bisa koordinasinya lancar. Koordinasinya lancar. Saya baca saja Bos supaya yang di belakang bisa dengar Bapak Ibu. Ya, untuk Kecamatan Oibobo, Kota Raja itu silakan ditulis nomor HP saya 082 147 648 756. Saya ulangi lagi untuk Kecamatan Oibobo dan
Kecamatan Kota Raja, itu nanti saya yang menjadi PIC penanggung jawab, itu 082 147 648 756. Sedangkan untuk Kecamatan Alak dan Maulava itu penanggung jawabnya Pak Fian, itu guru Fian dari SMP Negeri 6. Itu nomor WA-nya 085 239 228 098. Itu untuk Bapak Ibu Proktor yang ada di Kecamatan Alak dan Maulava. Ya. Ulang, untuk Kecamatan Alak dan Maulava nanti akan berkoordinasi dengan Pak Fian dengan nomor HP-nya 085 2392 28098. Ya. Sedangkan untuk Kecamatan Kelapa Lima dan Kota Lama itu akan berkoordinasi dengan Pak Sepri dengan nomor WA-nya 082 145 273 779. Sekali lagi untuk Kecamatan Kelapa Lima dan Kota Lama, nomor HP-nya Pak Sepri 082 145 273 779. Bapak Ibu, kalau ada hal teknis, kita mohon jangan japri. Kita komunikasikan di grup biar ada teman yang sudah mengalami bisa bantu menjawab. Jadi kita kolaborasi. Karena kami mungkin sibuk lupa menjawab, teman-teman yang lain bisa membantu menjawab. Jadi kalau ada kendala komunikasikan di grup, jangan telepon kami, jangan japri, karena pasti kami akan sibuk untuk ini dan mungkin kami responnya agak lambat. Jadi kalau di grup itu ada teman-teman yang ini kita orang-orang hebat semua proktor bisa langsung, oh ini solusinya begini, saya sudah alami, ya itu bisa membantu. Jadi kita komunikasikan di grup saja. Oke, itu saja. Bapak, saya kembalikan ke Bapak Kabit. Ya, terima kasih Bapak Ibu, masing-masing proktor sudah tahu siapa PIC-nya, sudah ada di grup itu untuk memudahkan konsultasi teknis kalau kita. Baik, demikian kita akan sebelum pengajian kita akan doa sekaligus untuk pulang. Ibu Fiona memimpin kita dalam doa. SDMI, para proktor hebat SD, panitia yang ada, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita memohon doa, dan doa ini akan saya pimpin dengan kepercayaan saya Kristen Protestan. Berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada siang yang indah ini dalam rangka membahas persiapan untuk ujian sekolah tingkat SD bersama dengan Bapak Kabit dan jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Kupang khusus bidang Dikdas, dan juga tim kecil yang membantu para kepala sekolah hebat, para proktor, kami semua yang ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan Tuhan boleh menuntun semua rangkaian kegiatan kami dari tadi pagi hingga siang ini boleh berjalan dengan lancar. Semua boleh terjadi karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Namun kami menyadari Tuhan bahwa kami begitu banyak dosa dan salah, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan tingkah laku kami. Kami mohon Tuhan sucikan dan layakkan kami kembali, sehingga kami senantiasa dapat berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kiranya apa yang telah kami sepakati, kami bahas, kami terima untuk kami implementasikan dalam rangka pensuksesan ujian sekolah tahun pelajaran 2023-2024 boleh diberkati oleh Tuhan, dan semuanya
hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Bapak Kadis bersama dengan jajaran, Bapak Kabid Dikdas juga bersama dengan staf yang ada, diberi mereka hikmat, berkat berlimpah, kesehatan yang baik, sehingga mereka boleh memimpin dan terus membangun, sehingga pendidikan di Kota Kupang ini semakin hari semakin lebih baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain dari tempat ini dan akan juga kegiatan lanjutan di tempat ini. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati kami yang pulang ditibakan dalam keadaan selamat di tujuan sampai dengan penuh shalom. Dan sebentar kegiatan yang akan dilanjutkan lagi di tempat ini, Tuhan juga menolong dan memberkati. Kami juga tak lupa mendoakan sebentar kami akan menikmati berkat yang sudah disiapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Kiranya Engkau terlebih dahulu memberkati santap siang ini Tuhan, sehingga ketika kami mengkonsumsinya dapat memberi kekuatan jasmania bagi kami. Ini doa syukur kami, ini permohonan dan harapan kami. Kiranya Tuhan Yesus mendengar dan menjawab seturut dengan kehendak dan kuasa-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Bu Fiona. Selanjutnya silakan menunggu kami akan membagikan, kecuali tadi sama-sama dari saya sekali lagi sama-sama. Oke, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan.